Selamat pagi rekan-rekan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan khususnya hari ini selamat Paskah untuk semua rekan-rekan dan saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ini adalah puncak dari Minggu Paskah di mana kita merayakan dari pertama masuknya Tuhan Yesus ke dalam kota Yerusalem, dielu-elukan di dalam Minggu Palem, kemudian hari Kamis Putih ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dan mengadakan pembasuhan kaki bagi murid-muridnya. Kemudian di hari Jumat Agung, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga setelah dia mati. Untuk itu pada hari ini saya memberikan satu tema yang saya rasa bukan tema yang aneh atau asing bagi sebagian kita. Saya berikan judul Lebih dari Pemenang, diambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita sekalian Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menjalankannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kita bisa mengerti dan juga bisa menjalankan apa yang menjadi firman Tuhan, perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus sudah bangkit. Kami bersyukur bahwa Kristus yang telah mati bagi kami, anak domba Paskah dari Allah yang sejati, yang kekal ini, yang telah mati di atas kayu salib mencucurkan darahnya demi penebusan kami atas dosa. Dia telah menang juga atas maut ketika Ia bangkit dari kematian. Terima kasih Bapa. Dan bersyukur kalau kami boleh merayakannya, bukan hanya setahun sekali, bahkan kami juga merayakannya setiap minggu. Ketika kami bersama-sama berkumpul beribadah, kami merayakan kemenangan Kristus setiap minggu. Ingatkan kami ya Tuhan, siapakah Engkau? Siapakah Kristus yang sudah menang bagi kami? Dan juga siapakah kami di hadapan-Mu? Sehingga hidup kami boleh disejalankan, boleh diluruskan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan, dan juga kami boleh hidup merasakan kebahagiaan sejati yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berbicaralah sekali lagi kepada kami ya Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, boleh benar-benar melayani, memberikan kami hidup, dan juga memberikan transformasi hidup kami.
dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi hari Paskah ini adalah puncak dari minggu sengsara Tuhan Yesus atau puncak dari minggu Paskah, ya, di mana kita merayakan berbagai hari-hari, ya, dari hari Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, dan hari ini kita merayakan Paskah. Tapi mari kita lihat sekali lagi, kita ingat-ingat bagaimana Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, yang kita peringati di hari Jumat Agung itu, bahwa Kristus itu bukanlah korban, ya, victim, tapi dia adalah kurban. Mungkin orang di zaman itu menganggap Kristus adalah korban. Mungkin dia korban politik, karena Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati mengikuti apa kata orang Palestina, orang Yahudi pada waktu itu, demi supaya daerah Palestina, daerah Yudea itu tetap damai. Ya. Atau mungkin juga orang-orang menganggap bahwa Kristus itu adalah korban agama. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka tidak ingin sistem keagamaan mereka tidak ingin status kepemimpinan mereka itu diusik-usik, ya, oleh seorang Yesus, rabi dari Nazaret ini. Ya. Tapi tidak, Kristus bukan korban, tetapi dia adalah kurban. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, Allah pencipta sendiri yang turun masuk ke dalam dunia menjadi anak domba Paskah yang kekal, yang sejati, untuk menjalankan kehendak Bapanya dan untuk memenuhi, menggenapi rencana keselamatan Allah bagi umatnya. Dan kita perlu ingat bahwa Kristus juga naik ke atas kayu salib itu bukan karena terpaksa, bukan karena terpojok oleh musuh-musuhnya yang mau membunuh dia, tetapi semata-mata hanya karena kemauan, kerelaan, kehendaknya. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, ini bukan waktunya, bukan waktunya. Tetapi dalam seminggu terakhir ini kita mendengar dari firman Tuhan bahwa setiap kali Tuhan berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata, sudah tiba waktunya. Saatnya sudah tiba. Jadi sekali lagi Kristus datang. Kenapa? Karena Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan anak. Jadi kita sebagai umat manusia, umatnya yang berdosa ini, kita merasakan dari kelimpahan kasih antara Allah Tritunggal. Kita kelimpahan dari kasih di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, luapan kelimpahan mereka itu sampai kepada kita menjadi keselamatan bagi kita. Ya. Jadi Kristus kita, juru selamat kita, itu bukan juru selamat yang lemah sehingga dia mati di atas kayu salib, tapi justru dia adalah juru selamat yang lebih dari pemenang. Dia memberikan nyawanya menurut kemauan dan kerelaan kehendaknya. Dia berkuasa memberi nyawanya, dan dia juga berkuasa untuk menerima kembali hidupnya. Ya. Dia adalah penghulu kehidupan. Dia adalah pemberi kehidupan. He is the Prince of Life, the author of life. Ya. Di Yohanes pasal 10 ayat ke-17 dan 18, firman Tuhan berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia sudah memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan memberikan nyawanya, tetapi juga dia berhak untuk menerima hidupnya kembali, nyawanya kembali. Dia tidak terpaksa, dia tidak terpojok, tapi dia memberikannya sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi tidak ada keraguan di pihak Allah, di pihak Kristus, bahwa Kristus akan menang atas kuasa maut, atas kuasa dosa. Ya. Sejak awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah berfirman di Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara si ular dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan si ular, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi, si ular tua ini, setan hanya sanggup meremukkan atau mematuk
tumit Kristus, tetapi Kristus meremukkan kepalanya, menghancurkan kuasanya. Dan pada hari yang ketiga, Kristus bangkit kembali dari kematian. Kenapa? Karena kematian tidak dapat menahannya. Patukan si ular tua ini hanya bisa menahannya sesaat, membunuhnya sesaat. Sekali lagi, karena kerelaan hati Kristus, dia menyerahkan nyawanya. Tetapi maut tidak dapat menahan dia, karena dia adalah penghulu kehidupan. Ya. Kalau kita bandingkan antara hidup dan kematian, kehidupan dan kematian, kita sering berpikir bahwa ini adalah dua kekuatan yang terus berbenturan di dalam dunia ini, ya. Ini terang, ini gelap, ini baik, ini jahat, ini hidup, ini mati. Tapi yang benar-benar merupakan kekuasaan, yang benar-benar merupakan keberadaan atau eksistensi, itu adalah kehidupan, yaitu adalah terang, yaitu adalah kasih, yaitu adalah kebaikan dan kebajikan. Kejahatan itu kenapa muncul? Kenapa? Karena absennya kebaikan dan kebajikan. Kenapa gelap? Karena absen dari terang. Terang absen, tidak ada terang. Kenapa mati? Karena absennya kehidupan, atau tidak ada hidup, makanya jadi mati. Jadi Kristus sebagai penghulu hidup jelas tidak dapat ditahan oleh maut. Kenapa? Karena dialah yang punya kehidupan, sumber dari kehidupan sendiri. Tidak ada yang bisa menahan dia, maut tidak bisa menahan dia. Jadi kemenangan Kristus itu adalah pasti, kemenangan yang pasti, kemenangan yang telak. Apa implikasinya bagi kita sebagai umat Tuhan? Kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Ya, kita mati bersama Kristus, artinya hukuman maut atas dosa kita itu telah dibayar lunas di dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi menanggung hukuman atas dosa, maut, hukuman atas dosa. Dan kemudian kita bangkit bersama Kristus, artinya kita menerima hidup yang baru di dalam Kristus, yang sudah menang atas kematian, yang sudah bangkit lagi atas kematian. Artinya kita berbagian dalam kebangkitan Kristus, yaitu ketika kita menerima hidup kekal di dalam Kristus. Jadi bagi umat Allah yang hidup di dalam Kristus, beriman di dalam Kristus, hidup kekal itu sudah dimulai sejak kapan? Sejak kita beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, menerima keselamatan dari Allah. Itu artinya menerima hidup yang kekal. Jadi jangan sia-siakan hidup kita, jangan anggap atau jangan sampai menunggu kapan ya saya menerima hidup yang kekal, nanti kalau saya udah mati dan masuk surga. Bukan, hidup kekal itu dimulai dari sekarang. Ya, ini adalah satu sisi dari hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi kita. Bagaimana kita akan menghidupinya di dalam kehidupan kekal yang mulai dari sekarang ini. Jadi ingat bahwa hidup kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Kristus sudah menang dan Kristus memberikan kita hidup yang baru. Ini adalah hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sudah menang di dalam Kristus. What will you do? Apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu yang baru? Ya. Dari sini saya akan memulai dengan beberapa hal yang saya bagikan. Mengapa kita ini lebih daripada pemenang? Ini dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kita lebih dari pemenang dimulai dari satu, yaitu Allah ada di pihak kita. Kita menang bukan karena kekuatan sendiri, kita menang bukan karena kelebihan, kebaikan, amal kita, tetapi karena Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jadi tiap hari, tiap saat dunia ini atau setan membisikkan kepada kita, berusaha mengingatkan kepada kita kalau kita adalah victim atau loser. Ya, kita selalu kalah atau menjadi korban. Dunia juga berusaha menunjukkan kalau kita itu tersendiri di antara dunia ini. Ya, kita kurang hip, ya. Kita nggak mengikuti tren mungkin. Tapi sekali lagi kita menang bukan karena prestasi kita, bukan karena kita selalu nomor satu, bukan karena kehebatan kita. Kita juga bukan pemenang karena kita mayoritas. Ya, banyak yang mendukung kita, banyak orang-orang yang sepakat dengan kita, bukan.
Kita menang karena pertama-tama Allah yang berada di pihak kita. Bukan karena siapa kita, bukan karena kepopuleran kita, bukan juga karena prestasi kita. Dan kadang-kadang, ya, umat Tuhan mungkin merasa tersendiri di tengah masyarakat yang menentang Tuhan, di tengah masyarakat yang menentang Kristus, di tengah-tengah masyarakat yang mencemooh kekristenan dan gereja. Tapi seperti seorang penginjil besar, Billy Graham, pernah berkata, "One with God is a majority." Bersatu bersama Tuhan itu adalah mayoritas. Bahkan kalau kita sendiri pun, asal kita satu bersama Tuhan, kita adalah mayoritas. Jadi nggak perlu kita mencari kemenangan di luar sana, mencari kemenangan dari dunia ini, mencari kemenangan support dari orang-orang banyak, atau khalayak ramai. Nggak perlu. One with God is a majority. Satu orang bersama Allah, itu adalah mayoritas. Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Yang kedua, mengapa kita lebih dari pemenang? Pemimpin besar, umat, pahlawan nasional bisa memimpin umat mereka, penduduk mereka, warga mereka kepada kemenangan ketika mereka masih hidup. Tapi Kristus memimpin kita kepada kemenangan bukan hanya ketika dia hidup di dunia ini, justru dia memimpin kita ke kemenangan bahkan ketika dia sudah mati atau sampai mati. Dan kemudian dia dibenarkan dan dia dibangkitkan dari kematian. Ya. Kita punya Raja dan Tuhan yang memimpin kita menang melalui kekalahan, bahkan sampai melalui kematian juga. Kemenangan Kristus bukan kemenangan yang mudah didapat, yang bisa dibeli. Bukan kemenangan yang dia dapat karena dia ongkang-ongkang kaki, ya, lipat tangan, tinggal dilihat, dia tinggal berfirman, "Kamu kalah, aku menang." Walaupun Kristus sanggup, ya, Kristus sanggup menang dengan cara demikian. Tapi bukan itu yang dia lakukan. Karena dia mengasihi kita, maka satu-satunya cara dia bisa menang adalah dengan dia mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia mengasihi kita, umatnya yang berdosa ini. Maka satu-satunya cara dia bisa menang atas maut, atas dosa, adalah dengan mati mencucurkan darahnya di atas kayu salib demi umatnya. Bagaimana dengan kita? Kemenangan seperti apakah yang engkau mau di dalam dunia ini? Apakah kemenangan yang mudah atau kemenangan yang sulit? Kristus menang di dalam suatu kemenangan yang teruji. Bukan hanya teruji di dalam kesulitan biasa, tetapi bahkan kesulitan di dalam penderitaan. Bahkan penderitaan sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Kemenangan apa yang kita inginkan di dunia ini? Kiranya kita bisa membayar harga, berani untuk memilih kemenangan di tengah-tengah kesulitan. Ketika hidup ini sulit, mudah sekali kita untuk menyerah. Ya, mudah sekali kita give in, ya, kepada cara-cara shortcut, ya, jalan-jalan pintas. Tapi jangan ambil jalan pintas itu. Carilah jalan yang baik, yang terbaik dari Allah, bukan jalan pintas. Yang ketiga, kenapa kita lebih daripada pemenang? Kita lebih daripada pemenang, kenapa? Karena tidak ada yang bisa mencabut status dan kemenangan kita di dalam Kristus. Ya, bahkan Allah menggunakan kekalahan yang sementara. Allah menggunakan kesengsaraan kita di dunia ini untuk maksud baik bagi hidup kita. Dan maksud kemuliaannya juga melalui hidup kita ini. Ya, ini yang diajarkan di kitab Roma pasal 8, khususnya ayat 35-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara-saudari sekalian, kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mencabut kita, merenggut kita dari tangan Allah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita hidup yang mulus, lancar, yang tidak ada tantangan, tidak ada halangan, tidak ada kesulitan untuk anak-anaknya. Tidak pernah. Tuhan gak menjamin bahwa bisnis kita selalu sukses. Tuhan gak pernah menjamin bahwa pendidikan kita atau pendidikan anak-anak kita selalu lancar, selalu dapat top class, band E. Enggak. Allah gak menjamin bahwa fisik kita selalu sehat walafiat. Tuhan gak menjamin juga bahwa uang kita selalu lancar, bahkan kelebihan di dalam keseharian kita. Enggak. Tapi Tuhan janji satu hal. Dia gak pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Tuhan gak pernah melepaskan tangan kita, anak-anaknya, sekalipun hidup sedang sulit. Tuhan berjanji untuk berjalan terus bersama-sama dengan kita. Tuhan berjanji untuk setia sama kita. Maukah kita juga belajar hidup setia kepada Tuhan? Yang keempat, mengapa kita lebih daripada pemenang? Kita lebih daripada pemenang karena kita menang oleh kasih Allah. Kita menang bukan karena senjata, kekuatan fisik, bukan karena kehebatan, kelebihan kita, tapi kita menang karena kasih Allah. Love conquers all. Kasih menundukkan segalanya. Tidak ada hal yang mengalahkan kuasa kasih di dalam diri manusia. Kita bisa bilang ya ada uang, ada popularitas, ada kekuasaan, ada senjata, ada ketakutan, kekhawatiran yang mungkin bisa mendorong kita menjadi motivasi kita melakukan berbagai hal, ya, dari hal-hal yang baik maupun sampai hal-hal yang paling hina. Ya, kita bisa didorong, dimotivasi oleh hal-hal yang tadi saya sebut. Tetapi hal-hal yang di atas itu bisa datang dan pergi. Uang bisa datang dan pergi. Kepopuleran kita bisa datang dan pergi. Kuasa bisa juga datang dan pergi. Senjata juga. Kalau kita punya senjata yang terbaru pun, nanti beberapa tahun kemudian, jangankan beberapa tahun, beberapa bulan kemudian, setengah tahun kemudian, musuh kita bisa punya senjata yang lebih hebat daripada kita. Jadi kalau kita menyandarkan, mendasarkan kekuatan kemenangan kita di atas hal-hal demikian, maka kebahagiaan kita, motivasi kita bisa hilang. Tetapi barang siapa yang didasari oleh kasih, dimotivasi oleh kasih, misalnya kasih kepada anak, kasih kepada pasangan kita, kasih kepada orang tua kita, kita bisa punya motivasi yang kuat. Ya, nggak mudah lekang. Ya. Apalagi kalau kita didasari atau dimotivasi dari kasih Allah yang kekal, yang tidak terbatas, yang Dia sudah rela memberikan anaknya bahkan yang tunggal satu-satunya untuk mati bagi kita. Kalau kita bisa punya motivasi didasari, hidup kita didasari kasih yang kekal demikian, tidak ada hal yang bisa mengalahkan motivasi atau kekuatan tersebut. Bahkan sampai mati pun kita berani bayar harga. Itu sebabnya kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Gak ada yang bisa merampok motivasi dan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita kasih-Nya yang sejati, kasih-Nya yang kekal. Tidak bisa dikalahkan oleh yang lain. Yang kelima, terakhir, kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena Kristus telah menang atas dosa dan maut. Maka demikian juga kita dimampukan untuk menang atas dosa. Musuh terbesar utama manusia. Di dunia ini kita mungkin kalah berdasarkan standar dunia. Kita nggak selalu dapat nomor satu. Mungkin kita nggak selalu
menang, yang dapat nomor 1 dalam ujian. Kita mungkin nggak selalu dapat yang nomor 1 dalam bisnis. Kita mungkin nggak selalu dapat nomor 1, dapat gaji paling besar, atau dapat kedudukan paling tinggi di perusahaan. Tapi Tuhan memanggil dan memampukan kita untuk menang bukan atas darah dan daging. Bukan atas senjata. Tapi menang atas dosa dan tipu muslihat setan. Ini adalah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita nggak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Tapi kita hidup di dalam kebenaran dan kasih. Siapa yang mau kita layani di dunia ini, saudara-saudari sekalian? Apakah kita mau mendapatkan segalanya di dunia ini? Kekuasaan nomor 1, kepintaran nomor 1, bisnis nomor 1, kekayaan nomor 1. Apa yang kita inginkan? Semuanya itu bisa hilang, semuanya bisa habis, dan semuanya itu kita bisa dapatkan mungkin di bawah kuasa dosa. Tetapi kita sudah diberikan kemenangan atas dosa, sehingga kita tidak perlu lagi mengemis-ngemis kemenangan di bawah kuasa dosa. Tetapi kita bisa melepaskan segala beban pikiran, dan kita bisa memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang mulia yang berasal dari Allah. Ketika kita lepas dari kuasa dosa dan kita berada di bawah kebenaran dan kasih Allah. Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, sudahkah kita menghidupi kemenangan dalam Kristus atas dosa kita? Ataukah kita masih jatuh bangun dalam dosa-dosa kita? Apakah dosa yang terus mengusik hidup kita selama ini? Dosa di mana kita terus jatuh bangun. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk berperang melawan dosa ini dan juga menang atas dosa-dosa ini di dalam keseharian kita. Kiranya hari Paskah ini memberikan kita dorongan, motivasi, dan juga kita dimampukan untuk menang atas kuasa dosa. Sekali lagi bukan karena prestasi kita, tetapi hanya karena kuasa dari Allah, karena kasih dari Allah. Mari kita hidup menang atas kuasa dosa. Yang kedua, pertanyaan yang saya akan tanyakan adalah, apa motivasi terbesar dalam hidup kita selama ini? Apakah uang, kekuasaan, kepopuleran, kekuatan? Apa yang menjadi kekhawatiran terbesar hidup kita selama ini? Apakah kita membiarkan hal-hal tersebut tadi untuk merampas sukacita kita dari kasih dan kemenangan yang sudah Allah berikan di dalam Kristus? Kasih dan sukacita dan kemenangan yang sudah Allah bayar dengan harga yang begitu mahal, dengan darah anaknya yang kudus, Yesus Kristus, yang terpaku di atas kayu salib, dan yang sudah bangkit dari kematian memberikan kita hidup yang baru ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan darah Kristus yang begitu berharga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kemenangan Kristus yang dibayar dengan begitu mahal, dan kita membiarkan hal-hal tadi merampas sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan kita. Dan yang terakhir, seberapa berharganya kemenangan dan hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup dan pekerjaan kita sehari-hari untuk demi melayani Tuhan? Adakah hal yang Anda anggap terlalu berharga untuk Anda berikan kepada Tuhan? Ya, karena kita masih menganggap apa yang Anda miliki lebih berharga daripada hidup baru dan kemenangan di dalam Kristus. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk merelakan apa yang kita miliki yang juga berasal dari Tuhan ini, untuk kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia layak menerimanya. Segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu layak untuk Dia terima kembali. Nah, dengan demikian, maka bisa nyata bahwa Kristus menang, dan juga kemenangan Kristus itu hidup
nyata di dalam kita. Bahwa kita lebih daripada sekedar pemenang. Kiranya kemenangan Kristus yang sudah Dia bayar dengan begitu mahal ini bisa memampukan kita, mendorong kita untuk hidup berkemenangan. Khususnya di tengah-tengah masa krisis seperti sekarang ini. Tuhan memberkati.